Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian akidah kita. Itu tentang pembahasan tauhid. Dalam pembahasan tauhid kemarin kita bahas tentang tauhid rububiyah. Jadi ada beberapa pokok, artinya batang-batangnya yang harus kita yakini seyakin-yakinnya minimal. Di antara tauhid rububiyah itu pertama sudah kita bahas kemarin, bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Itu tidak boleh goyang sedikit pun. Allah satu-satunya pencipta. Kemudian yang tidak boleh goyang sedikit pun apa itu? Kita bahas sebentar lagi. Allah satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini tidak boleh pula rusak akidah kita di sini. Kemudian yang ketiga, Allah satu-satunya pemberi rezeki. Satu-satunya. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Sekolah David. Sawa sandal. Kemudian Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, pengaturnya. Wa yudabbirul amr, yang mengurus segala urusan di langit maupun di bumi. Kemudian hanya Allah satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib. Adapun manusia Allah kasih tahu kepada Nabi itu karena diberitahu oleh Allah. Kemudian ada manfaat dan mudarat yang keenam, terjadinya hanya dengan izin Allah. Ini di tauhid rububiyah yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kemarin tentang Allah satu-satunya pencipta. Dan tidak ada yang bisa menciptakan apapun kecuali dengan izin Allah. Dan hanya Allah yang satu-satunya pencipta. Tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, tunggu dulu. Yang dilarang dalam penciptaan kemarin untuk kita adalah jangan sekali-kali menghina ciptaan Allah. Karena secara tidak langsung kita menghina sesuatu, menganggap rendah sesuatu, berarti kita secara tidak langsung telah menganggap remeh ciptaan Allah.
Makanya orang yang merenungi penciptaan langit dan bumi, dia berkata, Subhanaka faqina adzabannar. Diawali dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semuanya bagus, semuanya rancak. Tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau dari segala kekurangan ya Allah. Faqina adzabannar. Maka lindungi kami dari azab api neraka. Terkadang kita mencela ciptaan Allah. Dosa ke dosa. Itu mah buktinya harus berlindung pula dari azab api neraka. Nah, kita masuki yang kedua. Hanya Allah yang satu-satunya menghidupkan dan yang mematikan. Kita buka suratnya, surat Ghafir, salah satu. Banyak ayatnya. Surat ke-40 ayat 68 halaman 475. Halaman 475. Tak tolong si Wan lagi. Koran. Kita buka halaman 475. 475. Kemudian cek dah ini. Ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi, dialah yang yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki menetapkan suatu urusan, maka dia cukup berkata kun, jadilah, maka jadilah. Di ayat lain, di ujung ayatnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Kalau di sini apabila ingin menetapkan suatu urusan, dia cukup berkata kun fayakun. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa annahu huwa amata wa ahya. Bahwasanya dialah yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang menghidupkan. Banyak ayat-ayat seperti itu. Yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit. Bahkan dalam zikir pun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tauhid rububiyah, tauhid. Mungkin kita membacanya biasa tapi meyakininya. Ini misal, yuhyi itu artinya dia yang maha memberikan kehidupan. Yuhyi, yang memberikan kehidupan, dan yang memberikan kematian. Kapan kita hidup itu hak Allah. Tanggal berapa kita mau lahir itu hak Allah. Kenapa tidak pilih saja tanggal cantik? Kan gitu. Kok dapat lahir tanggal 2 bulan 2 2002. Tapi nak kanda Allah kanda mana itu. Bila Allah akan menghidupkan kamu ke bumi, kau terserah Allah. Tidak lawak ke mana tu anda.
Kemudian bila awak akan mati itu hak Allah je. Kalau ingin kau dapat panjang semua kau siai senyo, kayu taruhnya, kau dapat kau ente. Tetapi ndak tahu kita kapan kematian itu dah datang. Ndak lo tahu bila anak kau kalahir. Terkadang orang ingin mendapatkan kehidupan, suatu kehidupan, misalnya ingin dapat anak. Ada orang yang ingin bana dapat anak, tapi kadang lah 5 tahun nikah halun je dapat anak. Kan ada. Berarti yang menunjukkan bahasanya memberikan kehidupan Allah. Ya kalau setiap menikah lalu dapat anak, setiap nikah dapat anak berarti awak yang menentukan kehidupan. Tapi ini menunjukkan kehidupan itu bukan hak prerogatif awak. Menunjukkan ada yang orang setelah menikah dapat anak, ada yang tidak. Ada yang tak ingin dapat anak, dapat je nya. Namanya buah salik je. Aku anak nancik kau buah salik nak kan. Jadilah tak ingin dah, tiba je nak tu kau baang. Ini hak Allah lah kemudian. Tapi kalau nan kain dak lah kumari lah dicari ubek. Lah ken kumari dicarikan ubek. Ndak do bukit nan tinggi lurah nan dalam. Cuma ndak dapat kandak kita. Kandak Allah je nan berlaku. Kan ni. Lah bau ubek, lah bau ruik. Ala waturi kama makan dari tunjuk orang lah. Tapi nan kain dak tu ka baalai. Nabi Ibrahim Nabi nada. Umur berapa baru dapat anak? Umur 80 lah. Nabi Zakaria umur berapa dapat anak? Umur 100. Kalau awak umur 100 tak hidup kita indah. Tapi kehidupan tu Allah yang tentukan. Yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy. Allah yang menghidupkan dari sesuatu yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah yang yukhrijul maita minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan hidup dari yang mati. Contoh talua kecil ulama. Allah mengeluarkan benda mati dari nan hidup. Dari ayam keluar benda mati namanya talua. Mati itu. Bisa goreng, bisa pangan. Kemudian mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Atuh taluanya. Kan talua kau mati. Diarami 21 hari. Keluar nan hidup. Apa caranya tu? Barangok nak keluar dari talua tu tadi ma datang oksigen tu. Kan ada oksigen dalam tu. Tak ada dah. Apa kok bisa keluar hidup dari talua tu? Awalnya nya mati kanya. Keluar dari dari induaknya benda mati keluar talua. Dari talua kok keluar yang singgodo adolo dulu teka-teki man dulu talu apa doa ayam. Sebenarnya ndak itu nang dikaji mana dulu dah. Nang dikaji baahlah Allah hebatnya menghidupkan dan yang mematikan. Keluar dari nan hidup nan mati, keluar lo nan mati dari nan hidup. Allah memberikan kehidupan dan kematian. Yakin waktu. Tidak boleh ragu. Hanya Allah memberikan kehidupan dan kematian. Kita lihat surat Fatir misalnya. Kita buka surat Fatir.
Surat ke-35. Ayat 11. Halaman 435. 435. Wallahu khalaqakum min turab. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, asawa tanah. Saripati makanan dari tanah. Summa min nutfah. Kemudian menciptakan kamu dari nutfah, setetes air mani. Summa ja'alakum azwaja. Kemudian menjadikan kamu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Wa ma tahmilu min unsa. Dan tidak seorang wanita pun yang mengandung apa yang dibawa oleh wanita yang mengandung. Wala tada'u. Dan tidak pula wanita yang melahirkan illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmunya. Mau mengandung, mau wakalaiya, siapa menentukan? Allah. Kahamilnya kaindak, bilo hamilnya kau Allah nak menentukan. Dicuba orang lo coba tabung baca liat lo. Jadi kecian sukses ada banyak gagalnya pada sukses. Bilo kahamil, bilo kaindak tu Allah nak menentukan. Cuma wak kalau ada punya udun sana karib kerabat naninyo lah lamo nikah alun jo hamil ijan dia giah je beban mental tambahkan naik mental no. Ko tiba-tiba nampak desi tanya Allah. Tiba sekali Allah. Apa? Nyo jale halun itu mak kan Malaysia pergi ke situ leh. Malaysia situ nya dah apa? Tiba istri tanya Allah. Jelehnya alun. Itu kan aja mentalnya. Ini yang salah Pak. Idoaan. Didoakan saja untung-untung Allah berinya rezeki itu. Allah. Lelameh surang saja. Anak laki-laki itu pun tak je pede dah. Kok tiba di minantu kau laki-laki? Bentuk tidak ada ragonya rumah tu rasa. Bila hamil atau kain kalai itu Allah. Itu menunjukkan bahwasanya memang Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Kau yakin? Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah. Umurnya panjang kan itu dalam Al-Qur'an. Ma yu'ammaru min mu'ammar. Tidaklah umur seorang itu dipanjangkan, wala yunqasu ataupun dipendekkan. Mau umurnya panjang, mau umurnya pendek, tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz namanya, kitab Allah. Ya. Jadi jangan dikecehan panjang umur kau merusak akidah. Yang salah satu merusak akidah tu kata-kata panjang umur dimakan tu.
Itu karena makanannya bergizi, ikannya bergizi, sadonya bergizi, panjang umur. Tekanai kita. Mau panjang umur itulah dicatat Allah. Berapa banyak orang makanannya bergizi, capek matinya. Kan ya? Tak dulu buangnya itu. Kalaulah seluruh orang makanan bergizi dan panjang umurnya, tentu para dokter ko hidupnya panjang. Buktinya dokter ko ada yang capek mati. Ajan dirusak akidah je itu. Kalau ingin badan sehat dengan makan bergizi itu silakan. Tapi jangan panjang umur gara-gara itu. Atau yang merusak tauhid itu atau merusak keimanan. Kan umur pendek mau panjang tu di tangan Allah. Yang merusak itu kata-katanya adalah mati mendadak. Bakecian orang mati mendadak. Kira-kira kalau lah ada catatan Allah, mendadak kejadian tu. Alunnya lah masih ditiup dalam kandungan, lah ada catatan bila ka mati. Jadi jangan ada kata-kata dari mulut mati mendadak. Seolah-olah tidak ada perencanaan. Artinya rusakkah keyakinan? Rusak. Rusak yakin dia tu. Karena kehidupan kematian di tangan Allah. Kemudian ada contoh cik lain. Ada dokter kandungan padusi, spesialis kandungan istrinya kau. Suaminya spesialis gizi. Dan suami dokter spesialis gizi, istri spesialis kandungan. Dan makanan bergizi jalih dia saudara. Dan tahunya makanan nak kecapek hamil jalih bana di dokter. Patutnya suaminya spesialis gizi, istri spesialis kandungan loh. Caro jam kain muimu caro hamil tu jalih mana dia. Tapi lah 15 tahun nikah tak je dapat anak. Nan dokter spesialis tadi. Suami spesialis gizi, istri spesialis kandungan. Lah bau bek lo ken kamari li bau urui ke dokter kan. Lah 15 tahun tak je dapat anak. Tapi ada orang di Kamang kita. Hari-hari ke sawah. Sekolah tanya ndak lo tamat SD laki bini dah. 9 anak-anak. Ndak tentu ke jo gizi kan. Kadang sawah tu awak cabut tangan ke sawah tu. Tu makan. Gizi anak ke diwacu. Sama maco je taruang. Itu je. Abuih pucuk ubi. 9 anak. Kau dokter gizi, dokter spesialis kandungan. Mau boleh tahu tak dapat anak. 9 di kampung anak-anak. Menunjukkan apa? Berilmu boleh. Tapi nak memutuskan ini memberikan kehidupan kematian siapa? Allah. Ada kejadian suaminya sakit. Siapa merawat istrinya? Istrinya nan latih merawat suaminya. Dan orang mendoa untuk capek lah meninggal laki kau. Batu ibu orang celiak bininya kau. Yo bana sayang istrinya kau ke suaminya. Ya suamiku lah lalu. Rupanya nak meninggal istrinya. Nak doaan kan lalu tu mati dah. Panjang umur lakinya nak sakit kepada isteri nan sihat ke. Kadang-kadang sihat saja isteri. Tapi catatan akan celik ayat kah?
Wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Kau harus yakin. Tidak ada umur panjang, mau umur pendek, itulah tertulis dalam kitab. Dalam kitab. Jadi apa-apa kau aja ibu, kau aja jambu, tu ada catatan mak kau. Kau menunggu jadual sebagainya. Ajan dia lo kok sakit baru kau mati nak? Ada cerita tu. Ada orang yang sakit parik sendiri, sakit parik sedang duduk di lapau, sakit parik. Pulang ke rumah lalu meninggal. Ada orang yang berawak dia mau sakit lah bulan-bulan, tak je meninggal-ninggal. Kau sakit parik sebentarnya. Tak awak nama nantuan hidup mati kau dah. Tu harus yakin. Kita cari munasabah ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah 258. Halaman 43. Halaman 43. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah kamu tidak melihat, memperhatikan kepada orang yang hajja, mendebat, menghujah, baujah je Nabi Ibrahim. Siapa tu? Raja Namrud. Berdebat tentang Allah. Ini pada baiknya tentang Allah. An atahu Allahul mulk. Karena Allah telah memberinya kekuasaan. Siapa orang diberi Allah kekuasaan kok? Kerajaan tu Raja Namrud namanya. Idh qala Ibrahimu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika berkata Ibrahim, kecik Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Hanya Dia yang bisa menghidupkan, mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Maka Raja Namrud tadi berkata, ambo bisa lo mai duit je mematian? Keciknya. Ambo bisa lo mai duit je matian. Lalu baca rohnya, dibawanya orang, dua orang yang lah di penjara dan dihukum mati je. Berdua. Ambo bisa mai duit di matian kecil Raja Namrud. Maka dibunuhnya cik. Didiknya cik. Aku dan cik kau ambo nama dia. Aku ambo matian cik. Dan dimaksud itu tu bukan membunuh. Beda ya, membunuh tu dalam bahasa Arabnya bukan yuhyi atau wayumit. Tetapi mana apa? Membunuh apa? Yuqtal. Wa yaqtulu, membunuh. Yaqtul, membunuh. Tidak wayumit. Itu membunuh. Nama idian ba'ah. Itu talua tu anak dewak cik dewak keluar ayam di dalam tu. Itu nama idian. Atau ambil padi cik keluar lah, uri padi tu kaya keluar nak kata.
Dia pada itu cek uri dia kata. Ali pandai wak. Isa gitu. Nama ngaluan tu sia Allah. Adik kebodohan raja di semuanya membunuh aja, mematikan kesalahannya. Tapi di Nabi Ibrahim sabar saja. Adi balik dulu lah. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Maka sesungguhnya Allah menerbitkan matahari itu dari timur. Lalu fa'ti biha minal maghrib. Maka tabi'alah engkau dari barat. Ditantangnya lah di Nabi Ibrahim. Tuhanku, Rabbku, Allah menabian matahari dari mana? Timur. Menenggelamkannya di barat. Kini coba kau bisa, coba lihat loh. Kau raja ni, kau Tuhan lo, kau kecilnya kan Namrud kau mengaku jadi Tuhan lo. Coba tabian dari barat mana timur. Kecilnya. Lalu fabu hital ladzi kafar. Apa artinya? Kalau disuka kan bingung. Kalau bahasa awaknya contoh ni aku contoh. Orang rumah dapat kabar nanuda aku bini balik. Dapat kabar angin. Tu tiba di rumah ditanya orang rumah. Indah. Atu membana jujur salah. Iyo. Aku cara mah. Fabuhit. Tak tentu kari wacun lah itu. Ada. Sekira rame. Tapi tak bisa baal le ko han. Tentu kari wacun lah. Coba lihat dulu anak tiga sini. Angker wacun lah. Bahasanya fabuhit tu. Berang tapi tak tentu kari baca. Atau kira. Angker baca le. Karena dulu bangi, tentu kari baca le bangi. Kalau bangi kedua aja kecil tu alum fabu kita. Ghadab baru marah. Tapi bangi tak tentu kari baca le. Hilang lo kan kari baca. Tu nan sifir Namrud tu. Sudah disuruh. Tapi ni kau di barat, Banaman di timur. Nyawa raja wah ni mana tu tak bisa dah, tak bisa dah. Cuma kau bagi balah. Memang tak bisa dah. Pimba tahan bagi kau, pi kecil tak keluar leh. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Itu menunjukkan bahwasanya manusia kau tak bisa apa? Tak bisa manga-manga. Tidak bisa manga. Termasuk nanti kita buka coba surah Ali Imran. Suratih 56 halaman 70. Halaman 70. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Allah sebut di situ ya. Orang kafir. Siapa orang kafir di situ?
orang munafik. Orang pai parang dalam perang Uhud nya kan pulang. 1,000 pasukan waktu itu 1,000. 300 pulang. 300 pulang. 6 rangkaian berapa? 700 jadinya. Makanya perang Uhud itu perangnya menjadi 70 orang. 700 orang. Janganlah kamu seperti orang-orang yang kafir. Allah sabui orang kafir yang mengecek itu. Akecek orang kafir, orang munafik nang kafir. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Kok ndak payahlah nyawa waktu tu aja. Anda akan mati kan nanti. Itu mah payah je, mati jadinya. Ada tak orang macam ni? Itu rusak iman. Dengan perkataan yang demikian itu, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah menjadikan yang demikian itu rasa penyesalan di hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumiit. Yang memberikan kehidupan dan yang kematian itu siapa? Allah. Allahumma ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang mereka kerjakan maha melihat. Jadi jangan ada keyakinan kalau pergi di jalan Allah tu, pulang orang tu kok ndak pai no sari tu, ndak akan mati kan ada. Nama dia mematian siapa? Allah. Jangan ada kata-kata tu keluar. Memanglah janjiannya mati. Untung lagi mati no lagi sedang di jalan Allah. Kau indah? Jadi ayat 157-nya, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Dan sungguhnya sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Meninggal di jalan Allah itu lebih baik, dapat ampunan, dapat rahmat. Angka ditakuian. Tu anda pai tiba rumah hidup je, ndak kan? Nangkai memang catatan ke mati-mati je. Cuman beda mati rumah, cik mati jalan Allah, cik. Catatan mati kelah ada. Cuman kok pai meninggal sarangnya Allah. Kalau ndak pai mati di rumah, mana elok? Kalau nyo mati sarangnya Allah, dapat ampunan, dapat rahmat. Kalau di rumah ndak dapat dah. Janganlah ada prasangka ko kata-kata hampir mirip-mirip je ko merusak iman namanya. Petang rumah Senin orang meninggal. Hati hari sudah tu rumah situ lah. 4 hari sudah tu rumah siko lah. Siap jorong je. Putar-putar siko je malaikat maut maya. Atu bah keluar dari kampung kau kat sebulan kau tu. Pada dah dapat giliran lu siko. Apalah iman model itu. Adolah tu nan takwid model itu. Putar-putar siko so malaikat maut bentuk nah aja. Kalau memanglah jatah awak tu mau tinggal di kampung tu mau kelari kamar pun jatah mati-mati. Ajan dirusak iman tu. Yakinlah yang memberikan kehidupan hanya dan yang mematikan tu hanya Allah lah. Tak ada bisanan lain doh. Kamar pun lari tak bisa jodoh. Naik pesawat kini tabang untuk terhindar dari malaikat maut tak ada, tidak tahu yang malaikat maut itu. Dah teh pesawat mau dilawi, mau di mana, ni kajar tarikh. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan apa?
nahnu qaddarna bainakumul mauta dalam surat Al-Waqiah ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menetapkan kematian di antara kamu. Lah Allah tetapkan wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditangkal, tidak bisa didului. Acarilah ube ka dokter tu dia agih ube itu saja. Dokter wak sikit kepala agih ube. Dokter wak sikit parik dia agih ube. Dokter ada dah dua asa-asa agih ube. Dokter wak takut mati tu minta ube penangkal mati. Ada cerita dia. Ada orang datang ke dokter kau. Dokter, atau kapal wak sakit benar je. Danyuk isenya. Atau lagi keluhan Pak Jibu mata ko apa kunang-kunang isenya je. Atau lagi telinga ko mendangang-dangiang isenya je. Gigi ko sakit sadono, ndak ciek sadono gigi ko sakit aja. Tu bah, tu ada sakit. Kuduak ko bare sana. Pinggang ko sakit lah kan. Parik ko mamilin sana. Apungguang ko rasa saraf terjepit sana. Kaki ko pijaan sakit sana. Payah menggariang kaki dia duduk kata agak sakit sana. Tu kerja dokter kau. Pulang salapak lagi. Tu apa yang bawa kau buat? Tunggu saya malaikat maut tiba je. Kalau lah itu penyakit nak ada je. Dia sakit dari ujung ke ujung. Angkat dia buat lagi. Salat sapak di rumah 2 rakaat. Salat. Tu zikir banyak doa minta ampun ke Allah. Tunggu saya malaikat maut tiba je. Dia sakit sadonya. Paruik lah milin-milin, pungguang lah saraf terjepit, gigi lah sakit sadonya. Hidung lah tersumbek, mata lah kunang-kunang, kepala nak nyui, kaki nak bagi garian. Aleh, tunggu saya malaikat maut leh. Lah tanda-tanda. Tapi artinya apa? Yang menghidupkan dan mematikan tetap Allah tentulah orang mati itu mati lah. Bisa jadi orang yang siap mati. Adalah kejadiannya apa? Mengumumkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Nama, suku, anak kemanakan dari dalam usia dan insyaallah akan dikebumikan diulang oleh. Lalu salat zuhur. Latifu jenazah. 2 jenazah situ. Tanya orang, tapi tadi meninggal seorang. Kau siapa seorang leh? Nama umuman tadi je. Nama umuman tadi siapa? Kejadian. Ada kejadiannya. Jadi orang tak tahu dah. Tak tahu ada. Duit matiku memang semata-mata di tangan Allah. Itu yang kau yakini. Mungkin ada kau tanya Pak Ibu, silakan. Sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kerabat. Jadi subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.